Baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Ibu, silakan. Ya, boleh kosong. Ya, silakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama Bapak Ibu semua yang hari ini hadir di IKADI, di Wisma IKADI, Wisma Ikatan Dai Indonesia. Ya, insyaallah yang hari ini kita berkumpul di sini, hadir di sini untuk sama-sama menyaksikan sebuah proses yang sangat berharga, ya, yaitu proses ikrar wakaf. Ya, untuk itu mari bersama-sama di kesempatan hari ini kita hadirkan hati kita, ya, kita hadirkan niat kita bahwa ini adalah bagian dari kita mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini mendapatkan tambahan iman, ya, tambahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah, ya, yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita mempersiapkan diri berbekal untuk kehidupan yang akan kita tuju, ya. Membangun sesuatu yang akan kita tempati nanti, membangun sesuatu yang akan kita tuju, bukan cuma sekedar membangun sesuatu yang akan kita tinggalkan. Ya, maka di kesempatan hari ini semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang Allah pilih mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan taufik, ya, dan kita termasuk golongan umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Salam salam pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan senantiasa membasahi lisan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu semua, di kesempatan hari ini mari bersama-sama terlebih dahulu kita awali acara kita dengan sama-sama membuka dengan umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Baik, sebelum kita lanjut ke proses ikrar wakaf, hari ini insyaallah ada 3, ya, Ibu Safinatun Najah, Masya Allah namanya, Safinatun Najah, kendaraan, ya, apa namanya, kapal layar lah istilahnya, yang akan menuju kepada keselamatan, kepada keberhasilan namanya, Insya Allah. Kemudian nanti ada juga dari Ustadz Afif Kamal, ya, Insya Allah juga akan ikrar wakaf, dan dari siapa Bapak namanya? Oh, Ibu Telma ya, bukan Bapak Telma ya, baik. Datang belum? Belum ya? Insya Allah, ntar lagi. Hari ini kita akan menyaksikan dan mendoakan tentunya, ya, satu proses akad kita, yaitu proses kita bagaimana kita mewasiatkan wakaf kepada lembaga wakaf. Dalam hal ini insya Allah kita wasiatkan kepada lembaga wakaf IKADI, ya, dan alhamdulillah, ya, disaksikan oleh keluarga kita. Ini artinya bekal wasiat kita, ya, wasiat kita yang hari ini akan ikrar wakaf, karena kita nggak tahu kehidupan kita, ya. Boleh jadi pulang dari sini kita nggak tahu umur, ya, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, nggak ada yang tahu. Nah, maka hari ini adalah satu proses yang paling penting dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita sudah menyiapkan, yaitu bekal akhirat kita berupa wakaf. Sedikit sebelum saya minta Ustadz Nurholis sedikit menjelaskan tentang lembaga wakaf IKADI ini, ya, saya akan menyampaikan dulu tentang program wakaf ini, Bapak Ibu semua, ya, karena hari ini saya lihat juga banyak yang undangan sebagai saksi, ya, ataupun juga keluarga dari yang berwakaf, biar memahami bahwa seperti apa program wakaf ini, ya, dan kenapa kita perlu mempersiapkan wakaf melalui sarana ini. Nah, sehingga kita punya gambaran yang jelas, ya, yang terang benderang, ya, bahwa ini proses yang kita lakukan adalah bagaimana kita
siap ya untuk punya amal wakaf, merencanakan wakaf. Baik. Yang pertama adalah ya, ingin kami sampaikan kepada kita semua bahwa siapapun kita ya, siapapun kita semua yang hadir hari ini, kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Rasulullah, sangat butuh wakaf. Sangat butuh wakaf ya. Nah, yang terjadi di tengah masyarakat kita ya, faktanya itu kalau menurut survei ya, tidak lebih dari 30% saja yang paham tentang wakaf, ya, yang ngerti tentang wakaf. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, tidak lebih dari, sebenarnya agak nggak enak menyebut katanya ya, ada yang mengatakan tidak lebih dari 3% saja ya kaum muslimin yang sudah berwakaf. Ya, kalau sedekah, zakat itu sudah. Mereka sedekah ya, sekedar sedekah itu sudah. Zakat ya karena kewajiban juga mereka lakukan. Ya, tapi juga banyak juga orang yang juga nggak berzakat juga padahal kewajiban kan. Apalagi wakaf. Wakaf ini sangat kecil sekali ya. Per tahun itu angkanya baru 400 miliar. Padahal potensinya 2000 triliun. Bukan 2000 miliar tapi 2000 triliun. Kalau kesadaran wakaf ini ada dalam tengah masyarakat kita. Kenapa hal itu terjadi? Karena kesadaran berwakaf ini belum ada. Ya, belum ada, belum anggap penting. Masih muda ya, kayak mbak-mbak masih muda gitu ya, wakaf apaan sih wakaf, ya kan? Wakaf apaan sih wakaf? Ya kan, toh masih muda ya kan, belum punya kewajiban juga, wakaf kan sunnah, wakaf juga nggak wajib ya, bener ya? Wakaf kan juga nggak wajib, ngapain harus lakukan kan? Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa wakaf itu nanti aja kalau sudah usia 40-50 tahun, ya kan, masih masih bisa lah nanti ke depan, ya. Jadi masih pandangan masyarakat kita tidak menganggap wakaf itu kebutuhan. Nah, kenapa hari ini kita perlu sampaikan bahwa wakaf itu kebutuhan? Ya, karena perjalanan kita masih panjang. Nah, ini perlu kita pahami. Perjalanan kita masih panjang. Di dunia ini cuma berapa hari? Berapa lama hidupnya? Ya, 60-70 tahun. Itu pun kalau umur kita sampai ke sana. Ya, sampai 60-70 tahun. Tapi kan kita nggak tahu umur kita sampai berapa kan? Artinya hidup di dunia ini cuma sementara. Nah, sedangkan kehidupan akhirat itu panjang. Setelah kematian itu masih ada proses panjang tuh. Kalau dijelaskan, aduh, lama banget ya. Di alam kubur kita menanti penantian panjang tanpa yang nemanin. Kira-kira gimana rasanya? Di dunia aja, ya, kita jalan-jalan kemana umpama ataupun di rumah sendirian, ya kan, sepi, gak enak kan? Apalagi dalam kubur. Nah, kata Rasulullah SAW, kullu mri'in fi zilli shadaqatihi hatta yufsila yaumal qiyamah. Jadi setiap kita ini akan berada di bawah naungan sedekah kita. Sampai nanti perkara-perkara akhirat itu diputuskan. Sampai nanti diputuskan urusan kita nanti ditimbang amal kita itu ya, padang mahsyar dihisab, ditimbang amal, kemudian nanti melewati sirat, surga atau neraka. Yang menaungi kita itu adalah sedekah. Wakaf itu apa wakaf itu? Wakaf itu sedekah jariyah, ya kan? Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah aja, kita sedekah makan, minum, sedekah Jumat, berkah Jumat berkah, itu sudah dapat pahala yang luar biasa. Apalagi sedekahnya masjid, apalagi sedekahnya pesantren, apalagi jadi gedung kelas, apalagi jadi rumah sakit, apalagi jadi sumur. Wah, itu jariyah tuh, mengalir terus. Nah, kita di alam kubur itu berada di bawah naungan sedekah kita. Ya, berada di bawah naungan wakaf kita. Berada di bawah naungan wakaf kita. Sampai nanti diputuskan semua urusan kita. Kalau kita tidak pernah punya perencanaan wakaf, tidak pernah merencanakan menyicil wakaf kita, menyiapkan wakaf kita, sampai kapanpun nggak akan ngumpul. Ya, nggak akan ngumpul kalau kita nggak pernah merencanakan. Ah, nanti aja deh kalau ada duitnya. Kapan? Ya duitnya kepake terus buat yang lain, setuju ya? Ada aja kebutuhan ya kan? Ada aja nama kebutuhan, pengen ini, pengen itu ya kan? Pengen beli ini, pengen nanti ya ada kebutuhan-kebutuhan lain, akhirnya nggak pernah ngumpul. Nah, maka hari ini kita melakukan satu cara, yaitu bagaimana melakukan wakaf dengan mudah, ya. Wakaf dengan ringan, dengan terencana dan ada kepastian wakaf yang akan kita berikan ya melalui wasiat wakaf, kita melalui sebuah program yang namanya Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Alliance. Nah, hari ini ya kebetulan Bu Safina, Ustaz Afif ya dan Ibu Tesma sudah membuat sebuah program polis yang diwakafkan. Nah, dalam fatwanya, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional itu ya hukumnya diperbolehkan untuk diwakafkan.
ya. Dengan syarat harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Ya, ahli waris menyetujui bahwa santunan asuransi yang akan diterima nanti itu diwakafkan sebagian. Nah, berapa batasannya? Dalam fatwa itu disebutkan dari nilai santunan asuransi meninggal dunia itu boleh 45%. Ya. Sedangkan dari nilai investasi jika ada, ya, itu boleh diwakafkan juga maksimal 30%. Ya, nah hari ini yang diwakafkan dari polis asuransi ini adalah asuransi jiwanya saja, ya, sebesar masing-masing punya eh, beda-beda ya. Kalau ibu mungkin 45%, Pak Afif tadi 30% ya. Kalau ibu ini 20% juga ya, 20% juga silakan ya. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi wakaf ke lembaga IKADI dan kita bisa juga melakukan wasiat juga tambahan kepada lembaga lain. Tapi tetap melalui lembaga IKADI nantinya ya. Karena dana ini dari Allianz Syariah akan ditransfer ke IKADI wakafnya ya karena sudah bekerja sama dengan Allianz Syariah seperti itu ya. Nah, inilah satu cara bagaimana kita punya wakaf dengan mudah, terencana, ya, dan ada kepastian wakaf. Serta ada bonus tambahannya, yaitu kita punya warisan, ya. Jadi kita punya warisan. Gimana cara kita menyiapkan warisan? Ya dengan cara ini. Sederhana begini, saya sampaikan buat terutama bapak-bapak para pencari nafkah keluarga ya. Kita sekarang coba buka m-banking kita, ya. Atau rekening kita kira-kira kemarin pas kita habis belanja atau kita habis transfer saldonya berapa, ya kan? Ada nggak kira-kira 200 juta atau 300 juta, ya kan? Ada nggak kira-kira, ya kan? Nah kalau nggak ada kan dengan program ini kan sudah ada dana itu. Contoh nih Ustadz Afif buka polis 1 miliar ya kemarin ya, 1 miliar, ya kan? Yang diwakafkan 250 juta, berarti ada 750 juta, insya Allah nanti ada diikrarkan, itu menjadi warisan. Warisan itu sudah ada hari ini karena polisnya sudah jadi. Ya, artinya kalau kita meninggal dunia, warisan itu sudah siap ditransfer ke ahli waris kita tanpa harus dari rekening kita ada dulu, ya kan? Nah ini kan sebuah konsep bagaimana kita merencanakan wakaf dan warisan dengan sangat mudah. Maka yang perlu saya sampaikan hari ini ya kepada kita semua yang berwakaf hari ini, tolong banget ya Bu Safina, ya Pak Afif dan lain-lain nanti juga akan berwakaf, dijaga banget tuh iuran bulanannya. Ya, jadi jaga banget untuk kita sisihkan per bulan. Kenapa jangan sampai polis kita tidak dilanjutkan? Karena pada saat kita sudah mulai meniatkan untuk melakukan ini ibadah ini sebagai agenda rutin kita, kata setan apa? Sering kali saya sampaikan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wa ya'murukum nyuruh-nyuruh. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Jangan Bu Safina. Jangan bayar iuran wakaf ini. Nanti buat anak sekolah gimana? Nanti buat bayar listrik gimana? Nanti buat bayar ini gimana? Ditakut-takuti. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan disuruh-suruh kita ya ngeluarin dana kita, uang kita untuk hal-hal yang mubazir. Bahkan hal-hal yang maksiat. Ya, hal-hal yang nggak berguna. Untuk makan di mana aja mah gampang ya. Nanti juga ada duitnya. Tiba-tiba tertarik beli apa, gampang, ntar juga ada duitnya, ya kan? Gampang kita untuk suatu hal yang fahsya, kata setan. Wa ya'murukum. Kenapa itu? Disuruh-suruh setan. Wa ya'muru itu kan artinya diperintah setan, disuruh-suruh setan. Ya, karena ayat sebelumnya bicara tentang sedekah tuh. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi ila antum hidup. Nanti buka 267 Al-Baqarah ya. 26 apanya kata setan ditakut-takuti kita. Nah, ini perlu saya sampaikan di awal. Jaga banget program ini. Teruskan. Ya, ada masa mungkin kita kesulitan ekonomi tapi yakin wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah janjikan untuk kita ampunan dan fadla. Fadla itu ya lapangan, keluasan, keberkahan, kesehatan, itu fadla. Ya, insya Allah rezeki kita terbuka ya kalau kita benar-benar ini lillahi ta'ala gitu. Ini perlu saya sampaikan di awal nih karena jangan sampai banget kita sudah ikrar wakaf ya, kita sudah janji hari ini sama Allah Subhanahu wa taala melafazkan wakaf kita ternyata kita langgar ya, kita langgar karena kita tergoda
ya dengan godaan syaitan untuk tidak melanjutkan ini. Ya, yang terakhir saya mau sampaikan, yang berbahagialah hari ini yang hadir. Ya, kenapa? Ya, yu'til hikmata man yasha. Itu ayatnya ya 269 ya. Yu'til hikmata man yasha. Allah kasih hikmah siapa yang dia kehendaki. Ayat ini nyelip di antara ayat-ayat sedekah tuh. Ayat setelahnya 270 itu ayat sedekah lagi. Tetapi ayat hikmah ini nyelip di antara ayat sedekah ya, ayat nafkah jalan Allah, ayat tentang wakaf sedekah ini ya. Allah kasih hikmah. Berbahagialah kita hari ini dapat hikmah. Enggak semua orang punya duit mau sedekah, mau wakaf. Demi Allah, banyak orang berkelimpahan kekayaan, punya duit, tapi untuk mengeluarkannya berat karena belum Allah kasih hikmah. Nah, kita yang hidupnya sederhana mungkin berkecukupan bahkan kekurangan, tapi ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, coba ngeluarin harta tetap aja dalam kondisi lapang maupun sempit tetap aja kita keluarin. Itu, maka itulah yu'til hikmata man yasha. Harus kita syukuri karena inilah hikmah ya, suatu hikmah yang Allah beri kepada kita, pemahaman, ilmu, ya, hati yang terbuka itu namanya hikmah. Nah, maka bersyukur kita hari ini dapat hikmah Allah untuk hari ini melakukan satu ibadah yang dicontohkan Rasul, wakaf, dicontohkan para sahabat juga para mereka berwakaf. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, dan berhak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pesan saya ya, karena ini adalah kita akan jaga benar ya program wakaf ini karena di sana ada wakaf kita dan ada warisan buat keluarga kita. Sehingga kita paham ini bukan kewajiban, ini bukan beban, ini bukan utang, ini bukan apa gitu ya. Jadi benar-benar kita keluarkan karena kita tahu ini adalah kebutuhan kita. Kebutuhan amal akhirat kita, kebutuhan buat keluarga kita yang akan mewarisi dari wasiat kita ini. Itu saja ya yang perlu saya sampaikan tentang program ini dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat mensyiarkan wakaf ya. Semangat ngajak kebaikan. Kenapa? Ya, PR kita besar sekali ya. Tanah wakaf 435.000 hektar coba. 90% nganggur. Nganggur kenapa? Nggak ada duitnya. Ya, wakaf tanah sudah banyak, tapi bagaimana membangun di atas tanah wakaf itu sesuatu, masjid dan lain-lain itu nggak ada. Kenapa? Ya karena memang kesadaran berwakaf tuh belum semangat, belum. Nah, kita lah ya para pensiar wakaf ya, para duta-duta kuantum wakaf, para dai-dai wakaf, ayo bergabung ya, yang sudah bergabung semangat syiar wakaf karena tantangan terbesar kita adalah siapa? Setan. Kita di sini mengajak kebaikan loh ya. Mengajak kebaikan. Musuh terbesarnya setan, nggak pernah rela kita mengajak orang masuk surga. Dia nggak pernah rela orang itu nanti dia punya wakaf selama di alam kuburnya. Tantangannya itu terberat seperti itu. Rasa males, ya kan, santai, ya. Ah udahlah nggak perlu sharing wakaf, nggak perlu syiar wakaf. Tetap semangat syiar wakaf, ngajakin umat berwakaf. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah kita juga, insya Allah ya. Itu saja dari saya. Selanjutnya kita meminta kepada Ustadz Nurkhalis sebagai wakil dari kedua lembaga wakaf IKADI yang hari ini akan menerima wakaf Bapak Ibu ya, dan sedikit untuk menjelaskan tentang program-program IKADI. Ustadz mungkin banyak yang belum tahu juga ya lembaga wakaf IKADI itu seperti apa ya, untuk nanti biar yang berwakaf kesini tahu alokasi wakafnya nanti buat apa sih di IKADI seperti itu. Fadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah bisa bersilaturahmi, bertemu di sini, dan selamat datang di IKADI, sebuah ormas untuk berdakwah rahmatan lil alamin. Di dalam IKADI ini kegiatan-kegiatannya murni semuanya dakwah. Ada yang berbentuk kegiatan pendidikan, ada yang berbentuk kegiatan dakwah secara umum, ada juga kegiatan-kegiatan sosial. IKADI juga mempunyai kegiatan wakaf ini dalam rangka merespon permintaan masyarakat menyediakan
lembaga pendidikan di setiap provinsi. Sekarang sudah dimulai sampai di 5 provinsi. Juga diharapkan menjadi penyambung atau mediator untuk supaya terjadi kebaikan antara orang yang memerlukan dengan orang yang ingin menyalurkan sedekah atau wakaf atau zakat. Untuk kegiatan wakaf ada membangun masjid untuk masyarakat-masyarakat yang memerlukan. IKAD yang mempunyai cabang di 34 provinsi dan hampir 2/3 kota kabupaten itu memiliki kantor cabang IKAD, dan di sana mereka mendengar keperluan masyarakat, tuntutan masyarakat. Maka dengan kegiatan wakaf ini IKAD bisa menerima wakaf dan menyalurkan serta mengelola. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini berniat atau berazam untuk berwakaf. Insya Allah IKAD menyiapkan tenaga-tenaga nazir untuk mengelolanya, karena orang berwakaf juga perlu memikirkan kepada siapa wakaf dititipkan, diamanahkan, supaya setelah diwakafkan, wakafnya bisa bermanfaat, bisa berguna. Nah, IKAD juga menyiapkan tenaga-tenaga pengelola wakaf yang memahami syariah Islam untuk mengelola itu. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Bapak Ibu dalam wakaf ini benar-benar diterima oleh Allah, menjadi amal ibadah, amal jariah, seperti yang diterangkan oleh Ustadz Zulhamdi tadi. Saya nggak perlu mengulangi lagi. Yang paling penting kita menjaga wakaf kita. Menjaga tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Zul, mudah-mudahan karena wakaf kita ini wakaf bertempo, artinya memerlukan pembayaran polis yang rutin, itu harus dijaga supaya tidak batal secara administrasi. Juga jangan sampai batal secara rohani. Artinya kita lepas dari keikhlasan, supaya terhindar dari katakan kebanggaan yang berlebihan, kemana-mana kita ceritakan dalam arti yang kurang baik, sehingga mengganggu keikhlasan kita. Di keluarga kita juga perlu kita sampaikan supaya anak-anak ikut bangga, ikut menjaga. Karena paling banyak godaan wakaf adalah di anak cucu ahli waris. Anak cucu ahli waris. Kemarin ada orang yang menyampaikan kesulitan mengatasi perselisihan ahli waris terhadap wakaf yang sudah disampaikan oleh kakek dulu. Bagaimana caranya? Nah, ini masalah yang perlu kita perhatikan, kita perlu jaga. Jangan dirahasiakan kepada keluarga, sampaikan supaya mereka tidak berharap di titik ini. Itu begitu. Dari kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi contoh teladan yang baik dan tabungan amal jariah bagi kita dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.